Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara West Ham versus Arsenal, yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dan yang kedua antara Nottingham Forest versus Manchester United, yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 0-2. Dengan hasil akhir ini berarti sekarang selisih poin antara Arsenal yang masih berada di peringkat nomor 1 dengan Manchester City yang kita tahu juga masih berada di peringkat nomor 2 adalah 4 poin. Jadi sekarang selisihnya hanya 4 poin, teman-teman. Dan untuk sementara ini Manchester United dengan kemenangan atas Nottingham Forest berada di peringkat nomor 3. Artinya Manchester United sekarang punya peluang yang besar untuk menyelesaikan musim ini dengan berada di zona 4 besar agar mereka bisa bermain di Liga Champions musim depan. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan London Derby yang kita tahu adalah pertandingan yang wajib dimenangkan oleh kedua tim. Karena West Ham perlu menang supaya mereka bisa menjauh dari zona degradasi, sedangkan seperti yang kita pahami Arsenal wajib menang agar mereka bisa menjaga jarak dari segi selisih poin dengan Manchester City. Dan di luar dugaan saya, teman-teman, untuk kedua kalinya di pertandingan away mereka, Arsenal kena comeback setelah mereka unggul dengan skor 0-2. Mungkin kalian akan menilai bahwa kegagalan Arsenal untuk meraih kemenangan setelah mereka unggul dengan skor 0-2 adalah karena kesalahan dari taktik Mikel Arteta atau karena dia terlambat melakukan pergantian pemain. Tapi menurut saya, teman-teman, kegagalan Arsenal untuk meraih kemenangan setelah mereka unggul dengan skor 0-2 itu pun di pertandingan tandang mereka adalah murni karena kebodohan dari para pemain Arsenal. Karena di luar dugaan saya mereka gampang panik di ruang pertahanan mereka sendiri. Padahal lawan mereka adalah West Ham yang bukan merupakan tim yang produktif. Sebelum pertandingan ini, West Ham hanya bisa mencetak 27 gol. Mereka adalah salah satu tim yang sulit mencetak gol di pertandingan-pertandingan mereka di English Premier League. Bahkan mereka tidak punya striker yang produktif musim ini. Jadi ini bukan West Ham seperti yang musim lalu. Striker mereka seperti Antonio baru mencetak 3 gol, Scamacca yang kita tahu sempat cedera juga baru mencetak 3 gol, dan ada pemain baru mereka dari Aston Villa, Danny Ings, kalau nggak salah dia baru mencetak 2 gol, saya lupa. Jadi ini tim yang sebetulnya sulit untuk mencetak gol. So that means ini momen bagi para pemain Arsenal untuk meraih 3 poin setelah mereka gagal mendapatkan 3 poin tersebut di Anfield. Betul kan, teman-teman? Di Anfield memang Liverpool bermain jauh lebih baik di babak kedua, tapi ini lawan West Ham. West Ham sebetulnya bermain biasa-biasa saja, namun mereka bisa memanfaatkan kepanikan dari para pemain Arsenal yang tampak bodoh. Ngerti gak? Jadi sebetulnya serangan dari para pemain West Ham tuh gak berbahaya. Tetapi karena para pemain Arsenal tuh gampang panik, itu yang membuat mereka sering kehilangan bola, dan itu yang coba dimanfaatkan oleh para pemain West Ham. Justru saya melihat nih untuk kedua kalinya permainan Arsenal di babak kedua kocar-kacir, gak bertenaga. Tampak mereka kesulitan untuk mengejar para pemain West Ham. Tampak mereka kesulitan untuk membaca pergerakan dari para pemain West Ham. Hey, apa yang lagi kalian lakukan? Mau juara atau enggak sih? Dan saya melihat ada beberapa pemain yang biasanya bermain disiplin melakukan kesalahan. Memang di pertandingan ini Zinchenko tidak bermain, tapi itu kan bukan alasan Arsenal tidak bisa meraih kemenangan. Tierney was not bad, tapi saya melihat beberapa kali juga dia panik ketika ada pemain dari West Ham yang melakukan pergerakan secara individu. Buat apa panik? Seharusnya bisa lebih disiplin, bisa lebih tenang lagi, apalagi sudah unggul dengan skor 0-2. Dan memang Arsenal memulai pertandingan dengan baik. Bisa mencetak 2 gol dalam tempo waktu 10 menit. Tapi jangan lupa, masih ada 80 menit sisa jalannya pertandingan. Emangnya mau ngapain tuh sisa 80 menit? Hanya mau jalan-jalan? Kan nggak mungkin. Harus tetap fokus. Padahal 2 gol yang mereka cetak juga adalah gol yang indah, betul nggak? Satu itu dari Gabriel Jesus ketika ada Ben White, kemudian Partey, Saka, dan Odegaard yang terlibat. Kemudian Odegaard memberikan umpan kepada Ben White, dan Ben White bisa memberikan crossing kepada Gabriel Jesus. What a goal. Bagus, start yang baik dari Arsenal. Kemudian mereka bisa cepat mencetak gol kedua ketika Odegaard mencetak gol. This is also a good goal. Kita melihat umpan diberikan oleh Martinelli. Martinelli tampak begitu tajam. Sudah 0-2. Nah, saya tenang. Karena kenapa? Lawannya ini West Ham, bukan Liverpool. Kalau waktu lawan Liverpool saya masih agak khawatir udah unggul 0-2. Liverpool kan tim yang kuat. Ini West Ham bukan tim yang kuat.
Mereka sekarang ini berada di zona papan bawah. Jadi saya ingin memberikan contoh pertandingan City lawan Leicester ya. Ketika City itu sudah unggul 1-0 mereka gas, sudah unggul 2-0 mereka gas, sudah unggul 3-0 baru mereka menurunkan tempo. Kalau di pertandingan kemarin malam para pemain Arsenal tidak menurunkan tempo tapi tampak mereka bermain santai setelah unggul dengan skor 0-2. Gak bisa seperti itu. Yang mengejar kalian itu adalah Manchester City. Paham atau enggak sih kalian? Yang mengejar kalian itu adalah Manchester City, tim yang sudah biasa menjadi juara. Jadi gak bisa lengah seperti itu. Dan saya bingung kenapa Partey itu bisa melakukan kesalahan, mau juggling. Akhirnya dipres oleh Declan Rice dan Declan Rice bisa memberikan umpan kepada Paqueta. Dan Paqueta melakukan pergerakan, ternyata dia di foul. Penalti, kemudian Ben Rama bisa mencetak gol. Setelah itu saya melihat West Ham yang banyak menciptakan peluang. Dan saya bingung, para pemain Arsenal sulit sekali menghalau bola dari umpan-umpan lambung para pemain West Ham. Mereka lemah sekali dalam duel-duel di udara. Dan di babak kedua, ya sebetulnya Arsenal sudah bisa unggul sih. Sayang sekali Saka itu bisa miss penalti ya. Saya gak nyangka dia akan miss penalti. Sebelumnya tuh di pertandingan Liverpool Salah yang miss penalti. Kali ini Saka miss penalti. Dan saya melihat Saka mulai menurun performanya di 2 pertandingan terakhir. Lawan Liverpool dia tidak punya chance. Di pertandingan ini dia hanya 1 chance. Di menit ke-70 ketika ada counter 3 lawan 2. 3 pemain Arsenal, 2 pemain West Ham, tapi yang dia pilih adalah syuting langsung. Itu pun syuting yang lemah. Tapi ya West Ham ini dapat angin segar nih. Nih mereka jadi lebih berani lagi nih bermain terbuka. Dan saya melihat ketika bola itu diberikan kepada Bowen, kok para pemain Arsenal gak semuanya mengandalkan taktik offside. Ada yang keluar dari posisi mereka, ada yang justru turun untuk menutup ruang. Maka itu Bowen tidak offside dan Bowen bisa melakukan finishing yang sempurna. 2-2. Saya melihat para pemain West Ham yang lebih mengancam. Kita lihat tuh Bowen hampir mencetak gol kalau Tierney tidak blok. Kemudian Antonio ketika Rob Holding, oh my god. Ini pemain sangat mengkhawatirkan di lini pertahanan. Beberapa kali kehilangan bola, tapi dia masih tersenyum. Aneh ini pemain. Saya selalu takut nih ketika Rob Holding ini main. Dan dia kehilangan bola tuh, kemudian kita lihat crossing diberikan kalau nggak salah oleh Bowen ya. Saya lupa tuh siapa yang memberikan crossing. Kemudian Antonio sundul terkena tiang. Kan ini kan bahaya kehilangan bola di ruang pertahanan. Dan akhirnya saya melihat Arsenal hanya bisa menciptakan 2 peluang lagi. Satu dari si Saka yang tadi saya jelaskan counter, yang harusnya dia umpan tapi dia shooting lama. Dan kemudian the Rob Holding dari free kick. Udah, selain itu para pemain Arsenal sulit menciptakan peluang. Dan yang saya bingung, Arteta melakukan beberapa pergantian pemain. Menarik keluar Martinelli dan Jesus, kenapa gak menarik keluar Saka juga? Saka juga gak berkembang di babak kedua. Seharusnya rotasi itu dilakukan secara merata. Mainkan lagi pemain-pemain yang berbeda di lini depan untuk menyulitkan para pemain West Ham. Tapi pada akhirnya terlihat para pemain Arsenal kurang tenaga. Dan saya melihat Mikel Arteta itu seperti menahan emosi ketika dia memberikan interview setelah pertandingan. Jangankan Mikel Arteta, saya sendiri kesal, kecewa, dan marah. Ini gak normal ini dari Arsenal. Jadi dalam 2 pertandingan terakhir, Arsenal kehilangan 4 poin. Jadi ini ada 2 targetnya dari Arsenal. Di pertandingan-pertandingan selanjutnya harus menang lawan Southampton, kemudian menang lawan City, dan berharap City juga nyelip walaupun kemungkinannya sangat kecil. Dan sekarang saya ingin memberikan analisa dari pertandingan kedua antara Nottingham Forest versus Manchester United yang menurut hemat saya adalah pertandingan terbaik dari Manchester United di pertandingan away mereka musim ini, karena bukan saja Manchester United bisa mencetak 2 gol, tapi mereka juga bisa menciptakan selusin peluang yang berbahaya. Bahkan mereka bisa menyulitkan para pemain Nottingham Forest menciptakan peluang melalui proses counter attack. Padahal di pertandingan ini kita tahu bahwa Manchester United tidak full team. Di lini pertahanan saja ada 3 pemain yang tidak bisa bermain, Luke Shaw, Martinez, dan juga Varane. Kemudian McTominay di tengah juga tidak bisa bermain, serta Rashford yang absen. Tapi permainan dari Manchester United kolektif. Dan kalau bagi saya teman-teman, man of the match adalah Bruno Fernandes. Dia banyak sekali memberikan umpan kunci dan dia terlibat secara tidak langsung dalam proses 2 gol dari Manchester United. Dan seharusnya Bruno Fernandes dan juga Anthony bisa mencetak hat-trick di pertandingan ini karena begitu banyak peluang yang mereka ciptakan. Dan ada statistik yang unik teman-teman, bahwa jika Casemiro, Eriksen, dan Bruno ini bermain dari awal menjadi starter, maka Manchester United tidak terkalahkan sejauh ini dalam 17 pertandingan mereka. Dan tampak jelas 3 pemain ini di lini tengah mendominasi jalannya pertandingan. Mereka bergerak secara mobile, Casemiro bisa bertahan dan menyerang sama baiknya, Eriksen bisa memberikan suplai bola secara baik ke lini depan, dan Bruno Fernandes dengan pergerakan dinamisnya luar biasa bisa memberikan
beberapa umpan kunci dan juga beberapa kali melakukan pergerakan tanpa bola yang baik sehingga dia bisa menciptakan banyak peluang. Dari jalannya pertandingan memang para pemain MU tancap gas. Mereka ingin meraih kemenangan. Sangat penting bagi mereka untuk meraih kemenangan agar mereka bisa tetap berada di zona 4 besar. Jadi saya melihat Erik ten Hag kali ini meminta para pemainnya untuk langsung menyerang dan menyerang memanfaatkan lebar lapangan. Jadi menyerang dari kedua sektor flank. Kalau bukan Anthony yang menguasai bola, maka akan ada Sancho yang menguasai bola. Jika bukan Wan-Bissaka yang menguasai bola, maka akan ada Dalot yang menguasai bola. Jadi pergerakan dari dua sektor flank ini sangat masif. Tapi aliran bola dari lini tengah juga sangat kreatif karena adanya Eriksen dan juga Bruno Fernandes. Maka itu MU akhirnya bisa mencetak gol ketika Martial ini bergerak, merebut bola, memberikan bola itu kepada Bruno Fernandes dan Bruno Fernandes tidak berpikir lama untuk kembali memberikan bola tersebut kepada Martial. Martial shooting bisa di-save oleh Navas, tapi di sana ada Anthony. Anthony memang tajam sekali di pertandingan ini, teman-teman. Walaupun saya melihat dalam beberapa situasi dia memilih untuk shooting langsung dan tidak membagi bola, tapi ya tampak dia memang sudah berada di posisi yang ideal ya untuk melepaskan shooting. Yang perlu benahi dari Anthony adalah akurasi shooting dia dari luar kotak penalti atau ketika dia memilih untuk melepaskan tendangan yang melengkung itu ya. Beberapa kali itu dia melepaskan tendangan seperti itu tapi off target, but bagus juga dia bisa mencetak gol dari situasi rebound. Dan setelah itu pertandingan ini milik Manchester United, banyak sekali peluang dari para pemain mereka dan saya melihat kuncinya bagi Manchester United untuk meraih kemenangan di pertandingan ini adalah melakukan pressing di lini tengah dengan baik. Jadi mereka menggagalkan upaya para pemain Nottingham Forest untuk membangun sebuah proses counter attack. Nottingham Forest palingan juga ada 2 atau 3 peluang yang berbahaya di pertandingan ini. Itu pun karena ada kesulitan bagi para pemain MU untuk melakukan koordinasi di lini pertahanan sehingga itu yang coba dimanfaatkan oleh para pemain Nottingham Forest. Harry Maguire tidak buruk juga penampilannya terlepas dari satu pelanggaran yang dilakukan, tapi itu adalah semacam tactical foul ya untuk menggagalkan upaya pemain Forest tuh build up sebuah counter attack sehingga dia mendapatkan kartu kuning. Tapi overall performanya bagus dan di babak kedua tinggal menunggu waktu saja MU mencetak gol dan saya melihat sebetulnya Casemiro juga sudah memberikan umpan itu kepada Martial ya. Sayang dia tidak mencetak gol tuh. Sebelum akhirnya Dalot bisa mencetak gol, ini adalah gol yang indah karena melibatkan beberapa pemain seperti Eriksen yang memberikan bola kepada Bruno memberikan bola kepada Anthony dan cukup baik juga Weghorst melakukan pergerakan tanpa bola, mengalihkan perhatian dari para pemain Forest, tetapi Dalot melakukan pergerakan cutting inside dan Anthony bisa memberikan umpan yang akurat. Itu sangat penting, Anthony memberikan umpan dan Dalot bisa melakukan finishing yang sempurna. Sudah 0-2, udah pertandingan ini milik Manchester United. Seharusnya mereka bisa mencetak lebih banyak gol lagi karena setelah ini ada peluang juga dari Bruno Fernandes di mana 2 kali shooting yang dilepaskan bisa di-save oleh Keylor Navas dan jika Keylor Navas tidak on fire maka seharusnya Manchester United bisa menang dengan skor 0-5. Jadi di pertandingan ini tampak jelas para pemain MU bermain dengan kecepatan tinggi, dengan pressing yang intens dan juga saya melihat koordinasi mereka mulai dari lini pertahanan ke lini tengah sampai ke lini depan berjalan secara mulus. Padahal kita tahu Nottingham Forest juga adalah tim yang kuat jika bermain di kandang sendiri, bahkan mereka kerap tampil mengejutkan seperti mereka bisa menahan Chelsea, mereka bisa mengalahkan Liverpool dan mereka juga bisa menahan Manchester City. Tapi di pertandingan kemarin malam tampak jelas para pemain MU disiplin, gak tampak bodoh seperti para pemain Arsenal, maka itu mereka bisa meraih 3 poin dan terlihat bahwa taktik permainan dari Erik ten Hag berjalan secara mulus. Tinggal kita tunggu saja perjuangan dari 4 tim yang berada di zona 4 besar ya teman-teman. Ada Arsenal, ada Manchester City, ada Manchester United dan juga Newcastle. Tapi jangan lupa juga masih ada Tottenham Hotspur dan juga Brighton and Hove Albion. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.